Sebagai band yang sudah berusia 46 tahun, tentunya God Bless sering kali mengalami bongkar pasang pemain. Dari penampakan silsilah yang saya susun berdasarkan hasil wawancara dengan para pelakunya, di sini teman-teman bisa melihat bahwa banyak nama penting di dunia panggung dan rekaman yang pernah memperkuat formasi God Bless. Beberapa saat sebelum God Bless rekaman album pertama, misalnya, Dedi Dores pernah menggantikan Yoki Surya Prayogo. Kemudian, Dedi Stansa ikut mengisi posisi gitar yang ditinggalkan oleh Ludwig Lemans karena yang bersangkutan pulang ke Belanda. Lalu pasca kematian tragis drummer Fuad Hasan dan keyboardis Soman Lubis, kekosongan posisinya diisi oleh Kina Nasution dan Debbie Nasution. Adapun Oding Nasution masuk menggantikan posisi gitaris karena Dedi Stansa ketika itu mengundurkan diri untuk bergabung dengan Dedi Dores dan Jelly Tobing membentuk Super Kid. Gak lama, Nasution bersaudara ini juga meninggalkan God Bless. Kemudian Yoki kembali mengisi posisi keyboard dengan mengajak Teddy Sujaya dan Ian Antono, ex-drummer dan gitaris band Bentul Malang. Nah, formasi inilah yang akhirnya menuju studio rekaman dan melahirkan album Huma di Atas Bukit. 4 tahun setelah album pertama God Bless beredar pada tahun 1976, God Bless kembali merilis album kedua berjudul Cermin. Lalu, 8 tahun kemudian, mereka kembali ke dunia rekaman, yaitu pada tahun 1988, God Bless muncul kembali dengan album Semut Hitam. Album yang beredar lewat label Logis Records ini boleh dibilang fenomenal karena berhasil mencetak banyak hits. Semut Hitam, Kehidupan, Rumah Kita, Bla Bla Bla, dan Trauma. Akan tetapi sukses komersial ini juga diikuti dengan mundurnya Ian Antono. Penggantinya adalah seorang musisi muda, seorang rising star, namanya Zahedi Riza Sahrani atau yang lebih dikenal dengan nama panggung ES Sahrani. Formasi ini menjadi eskalasi dari musik keras yang digaungkan oleh God Bless. Pola permainan ES Sahrani yang berbeda sama sekali dengan pola permainan Ian Antono menjadikan konsep musik God Bless menjadi lebih sangar dan lebih garang. So, what would you like now? Awal mula persentuhan lu dengan God Bless ya? Sebetulnya jadi kalau gua dulu itu dengan anak-anak God Bless ya khususnya Bang Teddy dan Mas Yoki, karena Teddy duluan gua kenalnya, dalam terpetik kenal dalam artian kenal personal tuh Bang Teddy duluan. Jadi waktu itu minta bantuan gua ngisi beberapa lagu gitu, salah satunya yang terkenal tuh ini Bis Kota. Tapi bukan buat Ahmad Albar waktu itu, buat Eddie Endo. Ya awalnya Eddie Endo Bis Kota itu, yang akhirnya dirilis juga setelah Ahmad Albar justru. Nah di situ perkenalan pertama gue dengan Bang Teddy itu. Nah kemudian menyusul Mas Yoki. Di era gue lagi dalam tanda petik juga sebagai session guitar player. Gue katakan banyak album, khususnya albumnya Eki Soekarno. Gue katakan tanda petik sebagai session player karena gue tidak pernah memposisikan gue sebagai session player sebetulnya. Gue main gitar aja gitu loh. Karena gue tidak bercita-cita dalam artian ngisi gitar semua. Waktu itu ya diundang banyak, diminta lumayan banyak orang untuk membantu. Khususnya Iwan Majid, Eki Soekarno, Faris RM. Nah di situ akhirnya gue mungkin nama akhirnya didengar sama beberapa orang-orang itu gitu kan. Nah termasuk Bang Teddy dan akhirnya Mas Yoki. Tapi sebagai gitaris, gue waktu itu masih gitarisnya Super Digi. Nah, waktu itu simple banget sih. Setelah gue ngisi ngebantuin Mas Yoki khusus. Bantu Yoki di album apa? Hesti Briza sama Mel Sandi. Hesti Briza. Sama Mel Sandi. Nah, di situ gue lebih kenal Mas Yoki lebih jauh. Mungkin secara nggak langsung semacam test case juga kali buat mereka ya. Gue tidak tahu sih, karena gue tidak tahu ceritanya kenapa akhirnya Mas Ian keluar dan lain-lain gitu kan. Setelah Semut Hitam kan Ian terus keluar, Ian paling nulis surat ke log ke anak-anak, dia menyatakan
keluar dari Goblok. Itu pun sebetulnya beliau nggak keluar hanya karena kesibukan waktu itu Yan sebagai arranger di musika. Beliau itu diserahkan beberapa artis yang akhirnya di tangannya jadi semua. Nah, karena kesibukan beliau di situ sehingga waktu untuk God Bless sebagai grup awalnya dia banyak tersita. Ya, saya coba mempertahankan sampai akhirnya ya udah kesepakatan yang lain untuk cari penggantinya. Sedangkan waktu itu kita di bawah Lock Rebor lah katakan promotor, besok terus, tur, aku dapat sponsor sudah garba. Lah ya anaknya sibuk gimana, udah cari lagi nih. Akhirnya Yoki yang diutus untuk mencari pengganti gitar. Nama EET itu siapa yang bawa? Yogi. Dapatlah Yoki si EET menggantikan Yan tahun itu. Oke. Pengerjaan album Raksasa itu Yan udah nggak ada. Terus nggak ada EET. Apa yang terjadi sih kan waktu itu kan? Sebenarnya waktu itu kan gua bikin solonya Iye. Sebelumnya keluar album Raksasa tuh gua bikin solonya Iye. Album Bis Kota itu. Nah, gua lihat EF itu, gua lihat mainnya, gua bilang nih orang asiknya mainnya, gua bilang gitu ya. Gua tanya gitu, bantu-bantuin gue ya, mau dia, emang dia ngefans God Bless bener. Bis Kota itu gitarnya berarti? Iya. Nah, itu kayaknya. Ya gimana, kita juga gak bisa ganggu. Rezeki dia kok. Sedang menangani di One Pal, si Kang Foji lah, apa segala macem di musika itu. Dan semuanya jadi. Itulah sebetulnya faktor. Nah, di pihak God Bless, Lock Rebor memaksa, ayo tur, belum 15 kota, 10 kota, tur, takon lewat, gitu. Panik lah kita kan. Anak bini juga belum makan nih udah hampir 2-3 tahun nganggur. Yan tuh waktu kena mau show sama Iwan Fals. Yan itu. Ya, nggak jadi cuman itu. Tapi masih God Bless. Masih. Keluar. Nah, tapi dia belum mau ngomong mau keluar gitu terus lah. Gua ngomongin sama Yoki. Ya, rapatnya kita gua bilang nih, si Yan lupa kita ini nih. Akhirnya di mau. Yoki gua ngeliat dia kan bantuin Mel Sandy kan. Prosesnya cepat berarti artinya tidak mengalami kekosongan dulu ya, begitu yang keluar ya langsung masuk. Iya, itu waktu kan ada bilang si Toto Tewel lah segala macam lah, gembar-gembornya gitu kan, banyak. Nah, singkat ceritanya gue main waktu itu di Surabaya sama Super Digi. Pulang dari main ke hotel gitu kan, gue lihat ada pintu yang kebuka, si Lock lagi ngomong sama Rudy Ram. Waktu itu. Terus dia manggil, kamu disuruh Yoki telepon ke Jakarta penting. Dalaman itu belum ada HP lah ya kan. Gue bilang ntar lah kalau gue udah ke Jakarta untuk gue telepon balik. Mau dari sini gue tekor nelponnya gitu kan. Iya kamu pokoknya hubungin Mas Yoki deh. Ya siap, gue bilang gitu. Ya dulu belum ada kata-kata siap. Oke, gitu. Akhirnya singkat ceritanya gue pulang ke sini. Di sini juga belum ada telepon. Di rumah ini belum ada telepon, men. Di seberang sini nih ada Setia Bakti klinik. Itu ada telepon umum. Waktu itu ada temen gue yang suka ngebantuin almarhum. Gue bilang, sekarang lu coba hubungin Mas Yoki, ini nomornya. Ada apa? Gue bilang gitu. Lu nggak langsung hubungin Yoki? Enggak, karena nyuruh orang. Gak lama kemudian dia balik lagi, tunggu. Gak bisa aja yang jelasin, dulu gitu. Harus langsung, katanya. Wah, katanya kalau mau ketemu nanti hari Rabu di Gins. Oh gitu ya, jam, di sore-sore gitulah. Iya deh, gitu kan. Nah, singkatnya gue sono. Tahun 89 itu. Di situ dia panjang lebar ngomong apa, gue awalnya nggak ngerti itu, men. Tentang apa dia? Ngomong jelasin pokoknya tentang musik, akhirnya ke God Bless dan lain. Gue belum ngerti maksudnya itu, jujur belum ngerti almarhum itu. Ujung-ujungnya jadi gini, kita ini punya calon. Ada Toto Tewel, ada Robin Lastorenas yang orang Filipina itu. Dan ada lu. Cuman masalahnya kalau Robin itu kan masalah kewarganegaraan. Dia orang Filipina. Tapi kalau Toto Tewel dia ada band. Nah, gue juga ada band. Gue juga ada band sebetulnya. Cuman, iya cuman memang Paris lo tau sendiri kan. Nah lu nih,
lu kan sama Faris nggak terlalu ini kan, lu ini. Gue bilang nggak juga sih, memang nggak ada komitmen yang terlalu bagaimana, karena itu kan memang dasarnya musiknya Faris. Jadi maksudnya lu nih Ed, menggantikan posisi Mas Ian ini. Wah, gila juga ya. Waduh, berat ini men, gue bilang gitu kan. Namanya ini berat itu kan. Akhirnya gini Mas, gue nggak berani mutusin sekarang. Tapi kalau bicara mau, wah mau lah. Siapa nggak mau gitu. Cuman nggak berani mutusin dulu. Mikir-mikir dulu lah, kasih waktu dulu mikir. Ya lu mikir-mikir aja dulu. Kalau saya God bless denger Mas, gue bilang gitu. Khususnya yang dulu. Ya singkat ceritanya gue tanya teman-teman, wah udah masuk aja men, apa gini, kapan lagi? Wah macam-macam lah gitu. Malah ada yang menentang, malah saat itu bukan menentang, malah tidak terlalu setuju. Faris malah nggak terlalu setuju. Bukan karena gue keluar dari, karena dari Super Gigi. Jadi lebih kepada, ngapain men? Itu kan udah senior, lu masih gini. Ya juga sih gitu, cuman udah sikat aja, ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya gue pikir-pikir, coba aja deh gitu kan. Oh kenapa enggak gitu. Hubungin lagi, masih oke. Mas, kayaknya kita mesti ketemu, gue bilang gitu. Akhirnya ketemu di Hilton, Peacock. Ingat banget. Maghrib gitu, gue nyampe sana, dia udah nungguin kan. Ada siapa aja waktu itu? Gue cuma berdua gue. Jadi gini Mas, saya udah mikirin, saya udah tanya-tanya teman. Akhirnya saya oke deh, saya coba gitu. Wah gitu dong men. Wah harus gini. Cuma gini Mas, intinya saya tuh kalaupun nih misalnya Mas Ian balik lagi, saya nggak apa-apa nggak ikutan. Kalau saat itu udah ngomong gitu? Udah ngomong gitu kok. Wah nggak bisa, mungkin karena masih emosional saat itu kan, gue tidak tahu persoalannya lah. Wah nggak bisa men, pokoknya kalau Mas Ian balik, gue keluar. Waduh, itu keluar aja. Iya, masukin tuh gitu. Waduh berat juga ini gitu kan. Kalau Ian balik, gue keluar. Ini nggak bisa nih, gue nggak bertanya lebih lanjut. Ini kan personal udah kan gue pikir. Oh gitu ya, ya udah ada. Oh yang penting saya bisa semampunya Mas ya gitu. Wah gue yakin mampu lah lo gini. Lu nggak usah jadian, jadi diri lu sendiri aja. Ya gue ya aja karena gue tidak tahu what's going on kan. Gue ya aja waktu itu. Oke, lu nanti hari apa tuh studio lah pokoknya ketemu anak-anak sambil dengerin lagu-lagunya sekalian gue transferin buat lu bawa pulang. Studio mana itu? Triple M. So fast man. Gue cepet amat ini gitu kan. Belum apa gitu. Gue pikir langsung ternyata memang udah bikin mereka. Oke. Jadi intinya adalah Mas Ian tuh kalau tidak salah dengar dari Mas Yoki ya. Ini versinya Mas Yoki. Ya kita di luar ini no offense. Maksudnya bukan soal personal atau apa, intinya saat itu situasinya seperti itu. Jadi adalah setelah Mas Ian tuh mereka tuh bikin, rupanya Mas Ian tuh keluar lah gitu kan di tengah-tengah jalan itu. Jadi dia ikut menggarap demo dong. Sebetulnya iya mungkin. Okay. Nah, jadi pada saat itu rupanya mereka udah jadi itu musik semua. Ya udah gue datang lah ke studio itu ke Triple M. Gue denger materinya kan yang bakal gue isi. Secara teknis pengisian caranya nggak terlalu jauh dengan waktu gue ngebantuin Mas Yoki karena udah pernah kan, dan situasinya pun relatif sama, orang di Triple M juga gue ngebantuinnya kan, jadi udah ketahuan gitu loh. Hanya materinya yang sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya kan lebih kepada vokalis yang digarap, kalau ini kan band. Nah, jadi ke situ ya gue dengerin gitu. Itu seru banget ya bang. Jadi gue pertama kali denger, gue bertiga sama temen gue anak Kalimantan yang lagi datang kemari berteman gitu, maksud teman-teman gue di Kalimantan lagi main ke Jakarta, gue ajakin dia nemenin gue ke sana. Itu cerita seru. Jadi pas dia lagi pertama kali dia dengerin itu lagu Cendawan Kuning. Cendawan Kuning kan. Oh, gitu. Nah, gue dengerin lagunya. Belum ada gitar ya, cuman part gitarnya udah diisi sama keyboard. Part gitar tuh diisi sama keyboard. Jadi ada berasa ada gitar cuman tuh keyboard gitu. Nah ntar lu isi layer ini nih, dia bilang gitu. Oke. Tiba-tiba di tengahnya kan ada suara dentuman tuh. Wah, di tengah-tengah lagu itu ada suara dentuman gitu. Temen gue di Kalimantan, ada bomnya lagunya. Wah, gue akan tahu itu asli. Ada bom, explode gitu. Tapi itulah serunya gitu. Jadi emang itu ya udah dari situ akhirnya gue ditransferin, gue bawa pulang, gue pelajarin. Semua. Gue seminggu ngisi itu total.
Karena udah jadi semua musiknya kan. Jadi waktu lu memutuskan menerima tawaran itu dari Yoki, akhirnya kan pasti lu ketemu dong dengan personil Godbless ya. Itu seru juga tuh. Jadi pertama kali gue datang itu yang dari peristiwa tadi gue datang itu, terus sebelumnya tuh nyampe ke Triple M, Ahmad Albar lagi take men di dalam gitu. Kita kan lewatin lorong gitu kan, pas masuk ke ruangan monitor gitu ngelihat kan dia lagi take kan, dia dari jauh. Hei, Ad! Bangga juga gue. Wih, gila, Ahmad Albar ya, sampain gue nih gitu. Top, gitu. Ya itu aja peristiwa seru tuh. Aduh, waduh. Tapi itu di pekerjaannya itu sendiri banyak hal-hal yang unik sih memang. Coba gimana? Intinya adalah gue itu sebetulnya waktu gue di-join sama Godbless itu sebetulnya gue bukan lagi kayak waktu zaman gue awal denger Godbless gitu loh. Gue senang dengan Godbless, ngefans, jelas itu pasti. Tapi kan gue sudah main gitar yang lebih dalam artian sudah ada mau gitu. Tapi setelah masuk itu gue mesti banyak penyesuaian kan. Karena band ini udah relatif bisa dikatakan banyak yang mapan dalam banyak hal gitu. Khususnya dalam hal komposisi, aransemen dan lain-lain udah memang lock dalam artian terkunci di situ. Memang udah polanya begitu. Jadi gue harus menyesuaikan. Tapi dengan segala keluguan gue saat itu juga, artinya ya ini gue bisanya gini dan dimintanya gue juga tidak seperti Mas Yan. Inilah sebuah kisah tentang jalan kehidupan. Dengar kisah damai depan. Oh, diriku penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Kalian tahu nggak what is the oldest rock and roll band in Indonesia? Band rock apa yang paling tua di Indonesia? Hah? Godbless, yo. You know, what is special day today? This is the anniversary. It's like we grow up with listening to that song, and actually today is their 46th anniversary. We good friend of them, you know. We have a couple of gigs since the last 15 years. We have sharing some stage many times. Happy birthday, Godbless! Selamat ulang tahun yang ke-46, man. Keep rocking to paradise. God bless. Bagaimana ya melihat antara formasi EET dengan formasi Yan? Iya, masing-masing punya kelebihan. Kalau aku bilang sih, Yan punya kelebihan dengan harmonisasi, ya, dalam lirik, lagu-lagu yang ballads, lagu-lagu slownya. Itu kelebihan Yan, artinya daya ciptanya juga. Nah, EET punya kelebihan dengan speednya, dengan garangnya, ya, soundnya waktu itu. Dua-duanya bagus. Bagaimana adaptasi Sahrani kan di Godbless itu kan otomatis dia junior ya. Dia ada sempat mengalami ikut atau bagaimana nggak? Kalau gue bilang justru ini salah satu yang baru ya. Kenapa? Waktu kena main bener-bener rock gitar ya kan. Beda sama Yan. Mainnya rock Indonesia ya. Dan Antono lah yang waktu zaman itu ya. Kayak album itu ya. Gitar itu ya. Kalau udah kan wah mainnya bener-bener ya. Salah satu kalau band luar tuh kayak Van Halen lah. Kayak gitu-gitu lah. Artinya kan porsi gitar membesar kan di album Raksasa itu ya. Itu dilepas gitu aja ya? Iya, sengaja kita lepas begitu ya. Sama Yoki disengaja untuk biar ayat juga ini juga. Tapi buat teman-teman lain di Godbless nggak masalah ya bahwa kalau gue berasa emang lebih ngerok, lebih ngerok dari gitar ya, masa gitar ya lebih ngerok. Penggarapannya mana yang lebih menguras energi gitu, yang Semut Hitam atau yang Raksasa? Sebenarnya kalau buat
gitarnya ada beda sih ya, beda. Kalau kena di semut hitam kan, ya lu tau dah gayanya Yat Mayen kan bener-bener lain, gitu. Sama Yat Mayen lain. Cuman ya kalau kena orang kagum aja itu nuansa baru aja pas beda. Pengerjaan album Raksasa itu di studio mana pakai dan berapa lama waktu itu? Raksasa itu di Triple M. Gua sistemnya waktu itu pakai dikasih pinjam sama Sumberia Sound, Marshall. Jadi gabungan antara miking dengan sistem direct. Waktu itu gua ada preamp namanya Groove Tube preamp. Itu bisa buat direct speaker simulator generasi awal. Jadi gabungan antara itu. Tapi waktu itu semua efek sudah ada di awal, jadi bukan di belakangan. Berbeda dengan era Edane, waktu era Edane itu semua rekaman dry. Waktu setelah mixing baru diisi kayak delay kalau memang perlu atau apa gitu. Tapi kalau di era yang God Bless itu semuanya udah langsung masuk. Stereonya udah langsung masuk dan kayak gitulah cara sistemnya. Dan itu cuman kalau tidak salah ya gue mengisi itu full selesai kecuali lagu tadi Emosi karena ada perbaikan lagi di pas mixing. Itu seminggu totalnya. Jadi seminggu per jadwal satu lagu. Per jadwal satu lagu ya dengan segala arahan Mas Yoki dalam hal ini ya. Mas Yoki yang ngedirect sekaligus dia juga jadi operator. Jadi engineer-nya gitu. Jadi ketika orang melihat bahwa lu membawa perubahan pada sound God Bless melalui album Raksasa, lu sendiri nggak sadar ya bahwa lu membawa perubahan sebenarnya di situ. Gue tidak mau mengatakan gue tidak sadar, pasti tahu. Cuman gue tidak berniat itu. Gue di posisi yang sudah punya mau juga gitu. Yang punya mau gini hanya bisa terlampiaskan dengan cara main, dengan sound yang memang gue punya, yang kebetulan memang disupport. Memang mereka mintanya gitu. Lu jangan jadi Masian, Ed. Udah lu aja. Cuman itu yang sampai ke gua kan. Nah, yang lu aja ini maksudnya seperti yang gua dulu pernah. Bayangan gua, ya gua pernah ngisi Mel Sandi. Gua pernah ngisi Esti Briza. Itu udah pola gua kan. Dalam artian, oh iya pasti itu yang dia mauin. Hanya ini lebih, ini udah untuk band gitu kan. Ketika ditarik Yoki, saya sudah bilang sama Yoki almarhum, Yok, ini stylenya ini anak beda banget sama ya. Iya nggak apa-apa dong. Dia Van Halen banget waktu tahun itu. Tahun itu Van Halen lagi dunia, Eddie terutama gitaris. Ya oke lah, kita sekarang jangan dikte dia, kita ikut saja. Dia punya cara main udah begitu, God Bless ngikutin. Kan dominan kan gitarnya beda banget kan sama soundnya ya. Beda bener sama skillnya ya. Karena memang konsepnya kita lepasin lu maju, gue backup istilahnya. Sehingga kalau Anda dengar album main gitar, album Raksasa itu dominan banget. Eddie Van Halen itu style warnanya. Karena itulah warnanya gitu. Kalau waktu itu saya terutama maksain atau Yoki yang menarik dia, bukan gini, kita harus bikin kayak waktu Yan, kita kerja progresif istilahnya, sama, bagi. Mati dia nggak bisa berkembang. Karena udah begitu stylenya. Makanya saya bilang kita balik, dia di atas kita ikut. Dengar dia pelagukan, selalu dia dominan kan, karena emang kita letakkan dia harus di situ. Itu disepakati. Disepakati. Yang tadinya Yoki mau setelah gantian kayak God Bless persis lah, progresif. Nggak mungkin bisa, saya bilang nggak mungkin. Anak udah begini. Baru oh iya ya Don, ya sudah, ayo kita ikutin. Coba perhatiin album itu, kan gitar dominan. Karena kita letakkan di situ. Gitar dulu. Mau aja denger Raksasa lah Maret 98 lu. Beda sekali dengan formasi Ian yang Album itu menjadi gahar gitu. Karena permainan lu di situ. Lu ada semacam introduksi yang bakal gua main. Enggak, justru enggak. Malah makanya orang banyak salah mengira God Bless, gua masuk ke God Bless itu intinya riff di God Bless itu yang lu bilang seru itu, gua nggak bikin riff banyak kan. Riff gua itu cuma yang Emosi itu, semua tuh udah ada. Itu part keyboard, sampai robot pun part keyboard. Itu bukan gitar itu,
Maksudnya bukan dari gitar, gue tidak menemukan itu, gue tidak merasa menemukan itu. Satu-satunya riff yang gue sumbang ke God Bless itu, bukan satu-satunya, ada dua lah. Itu emosi dan pemburu ilusi. Pemburu ilusi pun itu gue nebelin layernya bassnya Kadon. Digitarin gitu. Nah kalau emosi itu memang riff dari gue. Jadi kalau yang selebihnya itu keyboard yang memang sudah ada. Gue tidak dengar gitar karena sudah keyboard semua kan. Cuman kalau gue boleh kasih tambahan komen, mungkin akibat sound dan permainan, tapi riff polanya itu udah ada. Jadi kayak contohnya, kalau kita bicara kayak itu karena memang memainkannya sedemikian rupa kali ya, dengan bunyi yang memang kayak gitu. Yang Keyboardnya itu memang begitu. Keyboardnya begitu polanya, jadi gue ikutin karena dia memang diminta, lu ikutin pola ini pola gitar nih kayak gini. Jadi pada saat lu mentransfer sound keyboard ke menjadi sound gitar gitu, lu merasa diri lu terwakili nggak sih di situ? Bisa dikatakan terwakili tapi tidak 100%. Ya seperti yang tadi gue bilang, ada kaitannya bahwa gue sendiri juga sebetulnya udah punya mau gitu kan. Mau lu itu dia, tapi cuman kan gue tidak bisa mengaplikasikan itu di band yang sudah bisa dikatakan mapan. Kenapa lu nggak mencoba menawarkan mau lu itu? Gue nggak mungkin di posisi itu karena memang lagunya sudah 80%. Satu-satunya yang mengerjakan lagi itu emosi. Di situ ada kesempatan justru. Inilah sebuah kisah tentang celah kehidupan. Dengarlah kisahnya, hai dengar. Oh diriku penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Ada permintaan dari mereka melalui Mas Yuki juga tentunya bahwa gue harus bikin lagu. Supaya jangan terkesan cuma nempel di situ. Akhirnya jadilah satu lagu yang ada di situ yang namanya Emosi. Nah itu kebetulan part gitarnya drop G ya, jadi agak unik sedikit di saat itu gitu. Itulah lagu yang melibatkan gue sebagai komposernya gitu. Cuman lirik waktu itu dibikin sama Iye, tapi akhirnya salah comot. Oh my god, aduh. Jadi, waduh. lu mau orgasme nggak jadi? Iya, yang sekarang ya. Dulu sih seru. Udah rilisnya memang begitu yang maunya. Yang di kaset. Yang di kaset yang dulu 89, 90 itu. Pas di 2000-an kan dibikin remaster tuh. Salah comot. Gue tahu sekali itu salah comot. Karena nggak mungkin harus mainnya gini gitu. Kan gue yang main. Iya. Gitu. Iya, itu kan continuous tuh. Sampai habis. Yang benernya? Enggak, yang salah. Yang salah. Terus lagunya. Tuh lagunya ada gitunya. Harusnya nggak ada. Jadi kalau denger yang sekarang tuh terus aja. Jadi lu pada saat itu berarti itu ada beberapa versi ya? Ada beberapa. Jadi kan karena gue bikinnya waktu itu bikin terus, continue itu. Karena kita rekam, kita continue. Terus Mas Yoki nimpalin dengan keyboard. Nah di era waktu mau mixing, gue bilang sama Mas Yoki, Mas ini lagu riffnya ngebosenin gitu kan. Kok repetition itu terlalu banyak. Itu lu kayaknya jangan pas lagu jangan gitu. Akhirnya ngubahnya bukan di Triple M, di tempat mixing malah. Waktu itu kalau tidak salah, kalau nggak di Salendra, di Kemanggisan. Jadi di situ kita ngerubah lagu, gue rekam ulang lagi. Ada part itunya gitu, buat songnya. Malah naik, nah ini di baru oke, gitu kan. Itulah akhirnya itu yang diambil di album yang awal rilis.
Jelas gua tuh awal dapet CD, yang gua dengar tuh emosi dulu, entah kenapa. Karena mungkin personal kan. Gua dengar dulu kayak, lah, kok yang ini? Gitu kan. Terus gua dengerin lagi yang lain. Menjilat mataharinya. Lah, salah juga. Ada part keyboard yang hilang kan. Aduh, langsung. Udah. Wih, harusnya ada gitu. Mana kok nggak ada? Kayak gitu-gitu tuh. Ya gue tanya sama Loknya. Sorry Lok ya. Gue udah ngomong sama lu. Ya tapi apa boleh buat ya. Mungkin next time kali ya. Ya artinya gue bukan diam ya. Bukan gue ngomong di sini. Gue udah ngomong sama Lok itu. Dan gue ngomong sama Mas Yoki. Mas, gila Mas CD-nya. Waktu almarhum masih hidup kan. Salah ambil master dia. Untuk God Bless ulang tahun yang ke-46 ini semoga tetap sehat, terus tetap berkarya untuk musik Indonesia. Mas Yoki, Mas motor pertama kali Jember nih. Lu Kota pertama. Lu ini gitu loh. Lu harus ingat men, dia bilang gitu. Dulu sih nggak pakai men ngomongnya. Lu harus ingat ini sebagai ekspresi aja. Jadi lu ini dia bilang, lu harus sekarang mulai harus membiasakan nih. Kan biasa lu main sama Faris yang nonton wangi-wangi katanya. Emang lu gimana waktu itu? Enggak, maksudnya Mas Yoki ngomong gua kayak gitu, ke gua gitu. Lu kan yang nonton wangi-wangi, sekarang nonton yang nonton nih nggak mandi 3 hari gitu ya. Mulutnya bau anggur. Hah? Maksud gue, are you sure man? Gitu. Itu maksudnya ekspresinya Mas Yoki yang nontonnya beda gitu kan. Ya bener aja pas gue main di Jember tuh. Wah sambutan luar biasa itu emang. Ya itu era pertama kali gue main di Jember. Seru. Menggantikan posisi Mas Yan saat itu dengan wah pasti loh, wah gila, wah ini gila gitu kan, dari yang gue main dengan Super Digi, sampai harus, waduh beda banget gitu kan. Masih ini kan si tipis gitu. Dan akhirnya terjadi insiden di Malang, gue dilempar, ini gue ingat banget deh, gue dilempar bata segini nih. Ya nggak tahu kelempar karena apa ya gitu, pokoknya dia dilempar gitu kan. Jadi tremolo gue nih ininya turun nih, plak gitu. Gue memang lagi diam, plak mati gitarnya karena ininya jadi kegencet gini kan. Waduh kacau nih gue bilang. Untung bawa gitar satu lagi gitu kan. Pas ganti gitar gitu ya, iya dari jauh ambil lari. Lagu masih jalan nih. Lu jangan diam di tempat doang dong, ikut lari juga dong. Itu kocak banget itu. Iya peristiwa. Iya, aduh gila. Tapi itu pengalaman seru. Turun. Mojok gitu ya? Enggak, waktu itu kebetulan sebetulnya gue bergerak juga. Cuman kebetulan gue lagi diam, mungkin IE-nya memberi nasihat gue gitu. Gue lagi diam karena lagi di posisi tertentu gitu kan. Cuman pernyataan itu muncul dari seorang dia gitu. Sambil di lagu lari-lari. Dengan gaya lari-lari gitu ya. Lu jangan di tempat doang dong, gini lari-lari juga. Iya siap. Itu seru banget itu. Pas turun dari Manggung di Malang kan, turun Manggung di Malang habis selesai gitu. Wah, kamu sekarang udah lulus. Udah main di Malang, kamu main di mana aja bebas. Kamu main di mana aja udah bebas. Gombe. Enggak, gue nggak minum. Di Jawa, salah satu di mana gue lupa gitu. Setelah gue turun panggung, ada yang nyelamatin. Mas, solo rumah kita aja diperbaiki lagi ya. Wah, ada yang ngomong gitu. Iya, ya tidak tahu lah, fan mungkin gitu. Oh, oke, gue bilang gitu. Tenang. Diperbaiki lagi, kurang rasanya. Wah, sudah. Oke, tenang, men. Tapi lu nangkep maksudnya? Oh iya, mungkin kayak namanya live kita kan kadang-kadang ada berbeda, ada yang masukin feeling sendiri, tapi mungkin ada yang purist gitu kan. Lu puas nggak sih dengan pencapaian album tersebut? Pencapaian sound, pencapaian eksplorasi lu sebagai gitaris gitu. Gua tidak pernah puas sampai sekarang pencapaian gitar, karena memang gini, dasarnya adalah
Untuk eranya iya. Untuk eranya dan proyeknya iya, karena itu yang maksimum kita bisa dapat. Tapi ya kalau bicara puas ya enggak lah. Nggak ada yang musisi yang puas dengan hasil. Oke. Mungkin kepuasan bukan dalam konteks sempurna kali ya? Ya kayak kalau gue bilang tadi sebetulnya God Bless itu gue nggak bisa pungkirin ya. Dalam tanda petik everything yang gue dapat di dunia musik itu bermula dari situ. Oke. Ya nggak bisa gue bisa pungkirin fakta nama jadi ada orang lebih mengenal gue dan lain-lain itu udah pasti gitu. Cuman itu tadi sebagai gitaris mendengar lagi misalnya materi-materi yang itu aduh harusnya gini ya, harusnya gini, ada gitunya pasti. Pasti itu manusiawi. Wah kenapa gue gini, harusnya gini gitu. Hanya itu sih yang gue bisa ini. Hanya memang beberapa komen pernah ada masuk ke gue itu lebih mengatakan bahwa lebih terlalu banyak keyboard gitu. Gue tidak bilang gue itu, dan gue tidak mempermasalahkan itu malah. Cuman orang banyak bilang bahwa keyboard itu terlalu banyak. Gitu. Gue nggak komen lah karena mungkin dalam hal ini lebih bagus begitu kali daripada yang itu maksimal kita bisa dapat, itu isi intinya. Sebaiknya kita mulai beraksi. Yo ayo dari padang kritik. Teman-teman, kita sampai pada pembahasan album Apa Kabar, yaitu album yang dikerjakan dengan formasi double gitar, yaitu Ed Sahrani dan Yan Antono yang kembali bergabung. Pada saat album ini dikerjakan, ekspektasi orang begitu tinggi terhadap duet dua gitaris ini, mengingat keduanya sama-sama gitaris papan atas. Akan tetapi yang terjadi justru antitesis dari harapan tersebut, karena baik Yan Antono maupun Ed Sahrani sepertinya akhirnya menjadi saling menahan diri. Selain itu, formasi double gitar ini menyisakan satu buah album yang tidak pernah selesai dikerjakan sampai sekarang. Karena setelah diterpa berbagai konflik internal, sebagian personil God Bless satu persatu mengundurkan diri, mulai dari Ed Sahrani, Teddy Sujaya, dan terakhir Yoki Suryo Prayogo. Maka God Bless pun kembali vakum dari dunia rekaman selama 12 tahun. Tepatnya dari tahun 1997 sampai dengan 2009. Teman-teman, inilah yang terjadi ketika itu. Formasi Apa Kabar itu kan unik ya, artinya ada double gitar gitu ya. Iya, double gitar. Kenapa sih harus ada double gitar waktu itu? Iya, gimana ya? Wah, itu proses juga tuh. Setelah Gong jalan, God Bless jalan, apa itu pada satu saat mereka katakanlah akhirnya sempat akrab kembali. Oke. Yan dengan Loknya, Yan dengan Yoki, entah Lok atau siapa ya, mungkin menyampaikan artinya gimana kalau ini digabung aja Yan sama Eed, jadi kita pakai dua gitaris gitu. Ya aku sih senang aja, artinya kan bisa kumpul ya, dan mungkin dengan dua gitaris ini juga mungkin akan lebih kuat gitu. Pada saat kapan lu pertama kali mendengar ada berita Yan Antono akan balik gitu kan? Jadi waktu gue dengan Edane sampai tahun 2001 itu gue masih anggota God Bless sebetulnya. Di tengah-tengah gue berkegiatan dengan Edane itu sendiri, ketemuan antara gue sama anak-anak God Bless yang lain minus Mas Yan. Yan kan belum masuk ke film. Justru membicarakan itu, ada wacana itu, dan itu dari IE. Nah, gua waktu mendengar itu tidak terlalu surprise. Itu mungkin saja terjadi dari awal pun gua udah antisipasi kan. Nah, tapi Mas Yoki waktu itu tetap dengan masih penekanan bahwa tidak merubah konsep yang sudah ada.
maksa. Ya, nggak mau maksa. Kalau gue sih terbuka. Kenapa gue bisa katakan seperti itu? Jadi posisi gue di God Bless itu, mau ada siapapun orang yang di dalam, apalagi dalam hal ini Mas Ian gitu. Gue siap berbagi. Berbagi itu artinya kita tidak bisa lagi 100% full kan. Nah, gue tidak terlalu worried. Wah, kenapa gue tidak terlalu worried? Udah ada edan nih. Ada orang lain. Iya, ada orang lain lah gitu. Gue bisa 100% di situ. Kenapa gue mesti worried di sini gitu? Yang ada di sini adalah gue harus mengenhance. Nah, gue masih di posisi itu, cuman gue tidak bicarakan. Gue diam aja gitu. Ya gue sih nggak masalah, sama sekali tidak masalah. Balik lagi ke God Bless ya. Coba bisa diceritakan nggak bagaimana proses itu bisa terjadi? Kan karena akhirnya menjadi double gitar kan gitu kan. Oh iya, double gitar dulu. Siapa Benar. yang- Waduh, yang- saya lupa itu. Nggak salah itu di dalam rekaman dulu ya. Kayaknya bukan bicara tur dulu itu. Jadi untuk bikin album, apa kabar itu? Nggak salah yang hubungin ya juga. Lewat telepon juga. Akhirnya saya pikir-pikir, cobalah. Maksud cerita untuk mengatakan ini bagus atau tidak, tapi intinya adalah saat itu mungkin Mas Yoki paling tegas kan yang mengatakan bahwa pokoknya jangan berubah dari konsep yang sudah ada, Mas Ian harus menyesuaikan, itu intinya. Gue bilang dia heavy. Iya kan, gue dalam hal ini malah nggak gitu kan. Tapi gue respect sama Mas Yoki pastinya kan, sama yang lain juga. Tapi intinya akhirnya terlaksana itu. Rapat kedua Mas Ian ada. Di Peacock lagi. Peacock lagi. Ketemu dengan Mas Ian itu, gue diskusi aja kita. Mas Ian yang dalam hal ini, mungkin di kepalanya Mas Ian saat itu, gue ngebut gitu gitarnya kan, mainnya ngebut gitu. Tapi kamu bikinnya jangan yang ngebut-ngebut ya. Enggak lah Mas, gue bilang gue nyesuaikan pasti gitu. Tenang aja kita bikin yang seru pokoknya. Ya harus gitu kan, gitu. Cuman waktu itu belum kebayang seperti apa. Sampailah singkat ceritanya jadi proyek yang Apa Kabar itu. Kita Raksasa Apa Kabar. Apa Kabar ini kan Ian balik lagi. Ya. Itu awal ceritanya bagaimana sih? Dia bisa kembali lagi. Waduh. Awalnya ya itulah. Yang tahu. Si Ye yang ngomong ke gua. Iya. Iya, Ye yang ngomong. Tet, ya ini apa ya mau balik lagi. Terus gua bilang, boleh balik lagi, cuman jangan kuat gua bilang. Nggak boleh kuat, gua bilang kayak gitu. Akhirnya harus sepakat, ya udah. Itu aja. Akhirnya masuk lah. Udah di puncak lah tuh latihan. Puncak. Bikin alat puncak itu semakin bawa mixer segala macam. Atas itu semacam ada workshop gitulah jatuhnya istilahnya ya. Artinya kita kerja, mencoba menggali semua potensi yang ada. Apapun yang kita punya kita baurkan di situ. Artinya di situ lu ikut memulai dari mentah kan? Ya, di situlah pertama kali gue bekerja bareng dengan anak-anak itu. Semua personil ada di tempat, ada Bang Teddy, ada Kak Don, ada Ye bahkan, ada Mas Ian tentunya di situ. Dan itu lumayan lama sih, kita di sananya kalau tidak salah sebulan lebih deh. Sebulan lebih gue inget ya. Bekerja bareng dengan anak-anak itu. Tempatnya di mana? Mana ya? Di puncak deh. Di situ gue pertama kali ngerasain kerja bareng. Tapi memang pada akhirnya harus menerima kenyataan tidak bisa 100% kayak gitu. Akhirnya banyak materi yang toh dibikinnya sendiri-sendiri. Tidak semua, artinya tidak semua. Nah, gue justru mengambil inisiatif saat itu. Nah, di saat itu, gue sangat kencang keinginan gue saat itu, melihat kondisi yang ada ya, tren musik juga yang begitunya. Kita bicara 90s nih, itu era 95 ke atas kan. Saat itu di kepala gue, God Bless ini harus back to root, back to 70s. Jadi jangan ke 80 justru. Nah, gue anggap Raksasa, Bang Semut Hitam Raksasa, itu God Bless orang 70-an yang berhasil memainkan musik 80. Itu dua album itu. Dua album itu. Nah, sedangkan gua kenal God Bless adalah band 70. Sampai 80 mereka rilis album itu, di kepala gua tuh masih band 70. Which is great. Justru itu yang gua seru. Kita mainkan komposisi sedemikian rupa ala 70s. Tentunya ada penurunan tensi. Yang tadinya hingar-bingar, less hingar-bingar. Tensi bukan karena main, tapi lebih kepada bunyi, sound. Itu yang gue coba tawarkan.
dengan bahasa gue saat itu ya. Tapi tidak terlalu tersambut baik rupanya itu, atau tidak terlalu dipahamin mungkin ya. Akhirnya gue ngambil inisiatif, gue justru menghubungi Mas Ian di saat itu. Mas, kita berdua main gitar sekarang di sini. Ini pasti di luar sana ada yang expect kita banyak nih, expect kita lebih gitu. Orang pasti beranggapan, wah dengan ada 2 gitar ini, ada semacam gitar battle, ada gitar duet, dan lain-lain gitu-gitu. Gue nggak mikir ke situ malah. Kalaupun itu ada terjadi, bukan yang model kayak Steve Vai ketemu Gilbert atau apa, bukan begitulah modelnya gitu kan, beda konsepnya gitu. Gue justru menawarkan balik, gimana Mas kita bikin pola-pola yang kayak dulu 70-an. Nah itu hanya terjadi di 2 lagu, Diskriminasi dan Kembali. Gue langsung main bareng sama Mas Ian itu, mencoba cari pola-pola. Cuman itu yang gue anggap berhasil. Nah selebihnya itu rancu, antara mau 80-nya masih ada, antara juga ada 70s-nya dan lain-lain gitu. Gue anggap ketidakjelasan akhirnya. Malah ada juga yang masuk kritikan jadi kayak gue sama Mas Ian tuh masing-masing jaga. Nah itu. Ya itu banyak yang mengatakan seperti itu. Yang ketangkep orang. Gue bisa memahamin karena memang orang berharap ada part yang lebih gitu kan. Part sirkus itu. Ya semacam itulah, akrobatik dan lain-lain gitu. Yang tidak mungkin juga itu terlaksana karena dasarnya gue dan Mas Ian ini memang sendiri-sendiri, bukan yang dari awal udah berdua. Nah, yang ada adalah song dibikin akhirnya masing-masing. Wah, ada juga yang bikin yang bareng. Terus punya ide masing-masing. Nanti ini ngisi part ini, lu coba ngambil part ini. Jadi kayak gitu doang. Bukan yang dari awal gitu. Nah, ada lagu yang dari awal yang gue bikin bareng itu ya itu kayak Diskriminasi sama Kembali itu gue inget banget kerja bareng sama Mas Ian. Sama satu lagi yaitu lagu Anakku. Anakku sangat-sangat bukan lagu 70s kalau gue bilang. God bless. Usianya udah 46 tahun berkarir. Ternyata band sebesar ini jadi influence banyak band di Indonesia. Termasuk Fast Band. Selamat ulang tahun. God bless. God bless. 46. Ditunggu lagu-lagu yang apa ya? Favorit gue adalah Black albumnya dia di Semut-Semutan, Kehidupan. Kalau Richard lagunya God bless yang paling suka. Semut-Semutan. Black. Rumah di atas musisi. Menjilat matahari. Menjilat. Ya, sukses buat God bless dari Mas. Bless. Bagaimana sih Ayat sama God Bless gitu kan? Karena kan mereka tingkat usianya kan beda jauh gitu. Iya. Ada rasa minder atau bagaimana? Kalau aku sih berusaha, artinya nggak ada jarak gitu antara Eet dan aku ya. Malah aku tuh bilang sama Ed, lu jangan panggil gua mas, panggil aja Iye gitu, supaya dia lebih lepas gitu loh. Oh itu antara lainnya? Iya, contoh kecilnya seperti itu. Terus jadi ya enak aja, nggak ada merasa gua lebih tua apa-apa. Ed juga jangan sampai merasa, tapi itu memang sulit juga, agak sulit. Misalnya waktu di Apa Kabar itu ya, album Apa Kabar, ada Yan, ada Eet ya. Pasti ada rasa, Eet masih rasa junior, atau misalnya dia merasa masih menghargain Yan dan Yoki. Jadi ya dia nurut aja gitu loh. Jarang memberikan apa ya, nggak ada komplain atau semacam itu. Nah, itu memang gua rasain juga itu. Apa ya? Terserah Yan atau terserah Yogi, gimana bagian-bagian yang dia harus mainkan gitu. Itu aja. Ada rasa sungkan gitu sedikit ya, yang dia merasa nggak lepas, nggak lost gitu loh di Apa Kabar itu. Iya. Ya bedanya ya kalau kena di album Raksasa, Ed dikasih porsi lah, lu mainnya kayak gimana udah terserah lu lah, gini. Cuma asal dia lihat ininya ya,
gambarannya ini jangan sampai kemana-mana aja gitu. Cuman kalau kena dari gayanya Ed pada main itu kayak album lagunya apa Menjelang Matahari contoh ya waktu kan wah orang belum main kayak gitu, wih kita pada inilah karena dikasih porsi gitu. Nah itu kan waktu album Apa Kabar kan berarti kan Ada ya? pembagian Ya. pembagian ruang atau benar itu. Cuman kelihatannya kayaknya masing-masing seget. Jadi kayaknya ya udah lu ambil aja kayak gitu loh, masing-masing seget. Aneh ya. Dari dua orang ini kayaknya anehnya gini, masing-masing kayak gitu ya. Udah deh, gue banding yang main yang ini aja, warnanya dia Ed, jadi dikasih yang wah gimana. Jadi masing-masing kayaknya udah tahu apa yang ini. Kalau Serigala Jalanan itu gimana? Nah, Serigala Jalanan itu adalah stok lagu Edane itu. Itu stok lagu Edane untuk 170 volt. Waktu itu tidak terpikirkan album 170 volt, tapi stok lagu yang akan datang gitu loh. Iseng gue mainin iseng di puncak itu karena kan pagi-pagi kita tuh biasa ke pendoponya. Di situ kan kita rekaman. Wah, sambil ngopi main-main gitu. Bang Teddy ngedrum, Kadon ngebass, gue coba pola itu. Rupanya mereka senang. Dan lagu ini juga relatif bisa dikatakan belum full kan. Artinya lagu ini masih sebatas riff gitu kan. Wah mantep tuh kata Kadon gitu. Ya udah jadiin aja kalau mau jadiin. Belum ada lirik, belum ada lagu. Mas Yoki lagi turun ke Jakarta. Oh gitu. Mas Yoki lagi turun ke Jakarta. Baliklah Mas Yoki kan malamnya. Dia mau ngisinya di mana gitu? Ada lagu baru kata Kadon. Doni Patah ya? Ya Kadon. Belum familiar. Ya itu Kadon. Diperdengarkan lah gitu kan. Cuman sorry nih Mas, ini part gitar doang ini. Ntar keyboardnya di mana terserah. Gue bilang gitu kan. Dia dengerin. Wah mantap ini. Gak usah pakai keyboard gitu. Gak usah pakai keyboard. Gue ngisi efek-efek aja gitu. Ada gue diam aja. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ayo, iya. Bukan dari gua loh, bukan dari gua itu. Gua sama sekali tidak berpikir gitu. Tapi gue bilang Mas ini belum ada melodi vokalnya sama lirik. Akhirnya rupanya dapat dicari dapat. Pas masa pengisian harus imbuhan vokal nih, itu yang lucu tuh. Kalau gua sih ngebayanginnya ya ini bagian sini ada yang ada gitu-gitunya tuh, bilang gitu kan. Wah, gua nggak suka tuh yang ye gitu katanya. Gua tuh yang Indonesia harus pakai ya. Wah, oke. Ya udah kan, berarti yang hal-hal kayak gitu terus baru tahu gua. Ternyata, ada gitu-gitunya. Ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang udah begitu aja ya. Jadilah begitu. Serigala Jalanan itu gitu. Tapi itu akhirnya menjadi lagu yang paling dikenal ya, diingat orang dari album itu kan? Iya sih. Ya. Dan memang jadi belang dan itu sama sekali tidak sesuai misi. Misi gue dalam hal ini ya, membuat jadi 70s gitu. Karena itu bukan lagu 70s gitu. Ya walaupun ada part-part yang model kayak di Purple gitu ya, pola-pola yang 70s masih ada. Cuman secara sound, secara apa itu bukan lagu 70s sama sekali gitu. Tapi sebetulnya konsep Back to 70s itu disetujui nggak sih sama mereka? Mereka tuh menyetujui tapi mungkin mereka nggak punya bayangan. Ada kesan di gua saat itu God Bless itu seperti enggan balik karena sudah nyaman di pola raksasa dan semut hitam. Karena mungkin itu jauh lebih dikenal orang gitu. Ya tidak salah juga. Cuma kalau gua pribadi merasanya nggak apa-apa sebetulnya God Bless balik ke 70-an karena era itu semua band balik ke asalnya. Iya, 90s itu kan membangkitkan 70s. Di samping memang ada musik baru yang ditawarkan, itu alternatif lah apa yang namanya grunge sebagainya. Banyak yang back to 70s. Semua balik ke 70s era itu sampai ke fashion. Jadi tidak lacur kalau God Bless balik ke situ. Ngomong dari situ, ya justru gua kenal God Bless pertama tuh ada yang lagu yang kayak gini. Ini riffnya Mas Ian yang pertama kali gue pelajarin. Wah itu kan 70s banget men.
Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang gue komen. Memang ada berkurang tensinya. Jadi nggak ada yang nggak kayak gitu-gitu atau udah nggak ada kayak gitu kan. Memang lebih berkurang, lebih crunch, lebih apa. Tapi nggak apa-apa lah selama lagunya enak. Karena gue juga tidak masalah dengan 70s gitu. Makanya muncullah ide yang lagu diskriminasi itu yang itu balik ke iya 70s gitu. Pola-pola kayak di pola-pola gitu-gitulah. Nah gua orang yang memperhatikan poin-poin itu. Sebelumnya, gue lagi bikin Edane sama Trison tuh gue ingat banget di era-era itu. Lagi bikin Edane. Bang Teddy nelpon. Kon Teddy kan gitu gue Bayo. Apa lo? Wah ngapain lo? Gitu. Weh, Bang Teddy gimana kan? Gitu. Bang ngapain aja lo men? Ini lagi bikin Edane. Wah asik dong lu ya. Gue juga udah keluar dari God Bless. Hah? Keluar juga. Waduh. Gue cuma bisa waduh doang, udah gak tau lagi itu kan ininya gitu. Nah udah gak pernah tahu lagi itu ceritanya. Sampai cerita itu tadi yang akhirnya gue tahu. Udah belum ada split kan rupanya gitu. Itu aja sih. Saya dengar pertama yang dulu mengundurkan diri. Kedua Teddy. Ya alasannya apa nggak tahu saya. Nggak lama ditelepon Ian lagi. God Bless mau aktif lagi nih. Ya syukur deh aku bilang gitu. Nggak mikir kalau aku diajak lagi, tapi yang main lu, waduh. Sebetulnya saya masuk God Bless itu ada korelasinya dengan Gong 2000. Jadi Gong 2000 dulu dari tahun 90 itu komitmennya memang sampai tahun 2000 kita dari awal ngomong, dari tahun 90 sampai tahun 2000. Selesai itu udah selesai.